untuk menyelesaikan persoalan. Tapi pasti itu pada nyatanya kalau kita, ya ini pengalaman di solusi konflik itu cukup sulit juga Pak Asa. Jadi sampai saya pernah mikir gini, ini kira-kira apa yang ada di kelompok A sama kelompok B gitu. Kelompok A saking nyesat-nyesatin kelompok B misalkan gitu. Ini isu apa ketemunya? Terus saya iseng itu, sebenarnya simpel. Saya bilang gini ke kelompok A, kalau banjir kata saya akibat sampah semuanya kena kata saya. Iya. Oh, kalau kita bebersih ya karena konteksnya di Bandung, kita bebersih sama-sama. Mungkin nggak? Oh ya mungkin kan, kebersihan misalkan bagian dari agama gitu ya. Oh ya. Jadi ada beberapa isu yang mungkin nanti interseksional disebutnya itu di titik temu. Mereka punya kepentingan di isu lingkungan juga gitu. Atau misalkan isu disabilitas. Waktu itu saya main ke masjid Pak. Jadi gimana kalau misalkan masjid ini bekerja sama lembaga-lembaga lain di isu disabilitas. Oh bagus katanya, kan banyak juga guru-guru kita udah sepuh, udah orang tua, sulit juga jalannya katanya. Kalau tangga masjid terlalu tinggi katanya, itu barangkali bisa dibuat lebih landai, atau misalkan tempat duduknya supaya nggak terlalu licin gimana. Itu kan sebetulnya ada aspek emosional di situ, sepuhnya gitu, orang tuanya yang sulit akses ke masjid, ke tempat ibadah sekarang, tapi mereka masih menginginkan itu, dan ternyata di banyak kelompok itu bisa ditemukan gitu. Jadi ada interest di situ. Itu mungkin contohnya Pak. Tapi justru ada fikih yang lebih ramah sebetulnya. Misalkan dalam urusan ibadah itu kan ini hanya selintingan aja nanti. Yang ke masjid itu yang sehat walafiat, ya gitu kan. Artinya yang memang punya kemampuan untuk bergerak dan sebagainya. Di luar itu kan tidak itu. Artinya nah lagi-lagi ada yang dominan di sini, berarti termasuk ya pemahaman yang dominan, pemahaman yang kemudian kalau ke masjid itu wah pahalanya luar biasa dan sebagainya. Padahal kan kalau ada keterbatasan itu tidak mesti dipaksakan, karena dengan keterbatasan aja nanti ada tergantikan dengan sesuatu yang lain yang sifatnya pahala gitu. Kalau misalkan saya memahami misalkan berdasarkan fikih yang lebih toleran ya begitu lah itu. Nah kembali lagi Dava, ini terkait dengan juga tadi yang buku itu menarik misalkan ya, menarik dari aspek personal, kemudian masuk ke komunal, satu identitas agama misalkan pada muslim berkumpul dengan muslim menjadi komunal itu kemudian nanti berinteraksi dengan komunal lain begitu ya, dan mencari satu kalimat yang sama, kalimat sawa kalau istilah kita kan begitu ya, atau yang berdasarkan pada kepentingan yang bersama itu. Ya gagasan agama madani lah mirip sepertinya. Ada gagasan-gagasan lain seperti yang di dalam bukunya Allahyarham misalkan tentang psikologi agama itu, memang agama itu kalau mau ditarik ke wilayah-wilayah yang lebih bermanfaat, tapi bukan sekedar sosial komunal tapi juga individual gitu. Jadi ada hal-hal yang misalkan dia nyaman misalkan ketika dia melakukan ibadah ini gitu. Tetapi dia harus bisa mengendalikan bagaimana dia bisa enjoy tenang ketika orang lain misalkan tidak sama dengan dia. Nah itu problem kedewasaan dari satu problem bagaimana dia mengunduh pengetahuan tentang agama yang memang substansinya ke sana gitu. Kemudian yang kedua juga dia berlatih interaksi gitu ya. Kemudian ya tadi emosi juga harus dilatih, karena kan kalau misalkan dia tidak terbiasa dengan lingkungan yang berbeda, kalau dengan yang sama merasa berkawanan, tapi kalau lingkungan berbeda mungkin dia akan membatasi. Tapi kalau dia hidup di lingkungan yang berbeda terbiasa kan bukan terbiasa. Jadi problem-problem itu mungkin PR-PR yang di wilayah-wilayah sosial ya, PR-PR kita itu. Nah kembali lagi pada konsep-konsep yang terkait dengan kekinian itu, masihkah kan, kalau masihkah berfungsi agama itu bagi kehidupan kita itu
utamanya di Indonesia. Kemudian juga kita melihat masihkah berperan para tokoh agama itu ketika kita misalkan dihadapkan dengan AI ya, artificial intelligence itu kan dia menawarkan pengetahuan gitu. Misalkan ada kawan saya menanya tentang ini, saya tanya langsung buka aja itu ChatGPT, sebut aja apa langsung to the point berdasarkan Maya Banu dan sebagainya. Dan ketika dia sampaikan, ini benar nggak? Saya baca ada yang kelirunya. Tolong tuliskan, sempurnakan dan sempurnakan, cari informasi lagi dan ternyata benar gitu. Nah gitu. Nah artinya kan sudah tidak perlu lagi fatwa dan sebagainya, bahkan kita tidak perlu lagi merujuk pada ulama dan sebagainya kayak gitu. ChatGPT aja sudah cukup gitu. Jadi yang tertinggal dari para guru, tertinggal dari yang guru agama, biku dan sebagainya, kayaknya sudah tidak terlalu diperlukan ya kalau misalkan karena kalau misal fenomena AI ini, sehingga kita bisa beragama sesuai dengan agak personal gitu kayak gitu ya. Cuman problemnya nanti yang komunalnya itu gitu. Nah pertanyaan sekarang kan gitu, masihkah berguna kehadirannya eh, filosof Dava misalkan filosof para agamawan dan sebagainya itu masih berguna kan? Nah, kayak kalau misalkan kita lihat pada informasi, tapi ya aspek apa sebetulnya yang tidak dijamah kemudian ya, yang jadi kan nggak ada aspek yang tidak dijamah sama teknologi itu ya, yang kita harus mengisi di sana kan gitu ya, karena kalau soal pengetahuan itu pasti kita kalah gitu. Gitu ya. Dava barangkali ada catatan-catatan. Yang pertama mungkin tadi ya, ketika aspek komunal dulu deh. Aspek komunal itu yang menarik juga ketika kita mencari kesepakatan-kesepakatan ya Pak Hasan. Ya. Cuman paradoksnya nanti gini, ketika kita mengklaim ada yang paling universal, di situ juga sebetulnya ada yang paling eksklusif pada akhirnya gitu, dan ada juga akhirnya kelompok yang terpinggirkan. Nah, akhir itu kan cukup membuat bias ya, ada bias-bias di masyarakat juga akhirnya. Bias-bias pengetahuan dari yang contoh tadi Pak Asa kasih, misalkan mau itu pemahaman fikih atau senangnya orang itu terhadap apa gitu kan, interestnya apa gitu, ketemunya dari beberapa agama, topik gitu, mungkin sangat mungkin terjadinya bias. Nah, ketika dihadapkan dengan teknologi, teknologi itu kan berjalan sesuai ya yang sekarang, misalkan AI itu kan berjalan sesuai dengan algoritma. Dia punya big data, tetapi diakses berdasarkan algoritma yang kita gunakan. Algoritma apa yang paling muncul, maka itu yang akan terus dimasuk ke kesadaran kita. Itu cukup bahaya sebetulnya ketika kita menganggap itu sebagai mutlak kebenaran gitu. Di situ akhirnya pekan agama yang kita masih menganggap pemuka agama, bahkan kita mengakses karya-karya terdahulu itu masih penting pada akhirnya. Jadi teknologi ini punya porsinya. Misalkan ketika kita nggak bisa cari tahu itu kitab yang begitu banyak, buku yang begitu banyak, kita bisa upload ke AI itu supaya dia punya big data si kitab-kitab atau buku-buku rujukan itu. Begitu itu terbaca, baru bisa kita ajak diskusi pada akhirnya gitu. Nah itu bisa jadi alternatif yang tidak terlalu mengagungkan kesadaran buatan, tetapi juga kita masih punya proporsi. Karena kalau Noam Chomsky itu dia bilang di tulisannya tuh berhenti kita menyebut dia kecerdasan buatan, katanya gitu. Karena itu hanya mesin plagiasi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah jadi ya Noam Chomsky bilang kayak gitu di artikelnya. Jadi akhirnya cara mensiasatinya tadi, kita punya data apa, kita punya PDF buku banyak, bahan bacaan, kita upload ke situ. Setelah kita upload, barulah di situ kita tanya-tanya, kita ajak diskusi, kita bantah-bantahan. Dengan ngebantah itu akhirnya kita punya paradigma akun AI-nya masing-masing, tapi bahasa. Nah itu agak bahaya juga kalau misalkan antara pemuka agama nggak ketemu terus nanti diskusi sama AI juga. Jadi mereka mesti ketemu supaya oh ternyata
tetap harus ada pertukaran juga pada akhirnya di situ Hmm. supaya datanya nggak terlalu kaku karena eh, apa eh, ya namanya juga artifisial buatan mereka kan nggak punya emosi nggak punya perasaan kayak ya kan nggak pernah ngerasain misalkan kelaparan puasa Pak. Kalau saya sama puasa kan ngerasain puasa lapar kan. Terus gimana apa yang bisa nyebabin kita buka segala macam. Tapi jadi ada proporsinya di situ. Mungkin, tapi saya belum tahu apakah ya MUI lah misalkan atau Dewan Hisbah atau misalkan Dewan Takjih Muhammadiyah penasaran gitu terus mereka ngebuat draft fatwa aja dengan AI. Saya juga belum tahu tapi eh, itu cukup membantu hanya dalam ruang-ruang emosional manusia kayaknya itu mesti kita terus koreksi yang kata Pak Asa tadi itu Hmm. mungkin tambah. Jadi memang masih agama masih punya peran ya dalam hal ini untuk urusan-urusan yang terkait dengan komunal gitu ya. Kalau secara personal mungkin bisa mengakses informasi dan sebagainya. Eh, tapi apakah sosok-sosok yang tadi yang kita sucikan lah seperti kalau ulama dan sebagainya, kredibilitas otoritas keilmuannya masih bisa kita pegang atau cukup? Karena kan sifatnya AI itu menyempurna, sepertinya AI itu Hmm. menyempurna. Jadi akan terlalu terus menyempurnakan dia posisinya. Jadi kalau misalkan sekarang kita tanya A dan jawabannya begitu, kita tanya lagi, dia akan menggali informasi lebih jauh dan lebih sempurna. Begitu. Kalau sama seperti manusia lah, dia harus belajar, tapi lebih cepat kan kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Okay. Nanti ada persoalan etika sebetulnya yang lebih tepatnya ya. Oke. Okay. Persoalan etika di penggunaan artifisialnya bukan pada persoalan bagaimana kita mengambil sumber pengetahuannya, tapi gimana kita akhirnya menyampaikan apa yang dari hasil kesadaran buatan itu, kecerdasan buatan itu. Hmm. eh kita tahu masih banyak ulama-ulama sepuh yang otoritatif yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Saya Hmm. nggak nyebut ulama yang jualan es teh, apa yang menghina es teh, Pak Asa. Tapi karena jauh lebih banyak kiai yang lebih paham makosidus syariah dan penerapannya Okay. dibandingkan misalkan AI ketika suruh menyatakan apakah ini hifzun nafs atau tidak gitu. Karena kan parameternya meskipun AI itu nanti menyempurna tapi tetap dia nggak bisa dimintain alat berkah bahasa. Terus perlu ya. Ya, karena kalau ngalap berkah ke AI nanti saya ngelapin laptop, ngelapin HP, agak sulit bagian itunya. Tapi saya yakin suatu saat mungkin ketika para ulama itu juga terus belajar teknologi, kasar-kasarnya ulama itu tidak hanya terbatas betul-betul tidak hanya terbatas pada agama saja, tapi juga mungkin agama di era selanjutnya dia juga mesti paham teknologi dan ilmu sains yang lainnya. Jadi Hmm. memaksa para agamawan ini juga buat belajar sebetulnya Pak saya itu challenge-nya kita atau Hmm. mungkin nanti Pak Asa juga akhirnya kan mau nggak mau kita sama-sama belajar dan Betul. ya kenapa enggak gitu. Tapi tadi ada batasan-batasan etika yang terus itu diterapkan dan itu akan sulit tergantikan kayaknya. Etika itu gimana? Kalau agama itu kan cenderung orang lebih lebih bisa apresiatif ya, bisa menerima. Tapi kalau kita bicara ke filsafat, rata-rata mereka berjarak. Atau yang jadi persoalannya kan mengapa sih filsafat itu diposisikan sebagai elitis gitu ya? Kalau agama kan bisa elit juga bisa alit begitu ya kayak gitu. Hmm. Oke. Okay. Karena ini ya, filsafat itu memberi ruang kita untuk membahas yang selama ini di publik menjadi tabu, Oh. justru di filsafat itu bisa dikaji ulang, dipertanyakan. Sehingga Hmm. beberapa orang yang punya doktrin tertentu mungkin agak sensitif terhadap Hmm. pembahasan-pembahasan yang dianggap mapan, yang dianggap tabu itu. Jadi Hmm. filsafat mungkin ada kecenderungan ketidaksukaan, apalagi dari perkembangan juga Aristo aja di awal-awal kan tukang nanyain kepot gitu kan, Ya. nanya-nanyain orang. Nah, Ya. tapi mungkin ini juga yang mesti jadi catatan untuk filsafat ke depannya.
Karena seringkali filsafat karena ilmunya udah lama jadi kayak nenek-nenek yang nasihatin cucunya gitu Pak Asa. Dia main ke kumpul-kumpul ilmu yang sekarang udah berkembang, begitu mapannya misalkan metalurgi, Hmm. terus teknik fisika, sains segala macam itu, teknik komputer segala macam, Hmm. seolah-olah nasehatin gitu. Ya apa ini Hmm. bagian epistemiknya, epistemologinya, aksiologinya, Hmm. dan seterusnya. Sedangkan pembahasan itu terus berjalan. Nah, jadi kayaknya filsafat juga harus punya ada perlu ada kajian-kajian yang itu sifatnya nanti lebih relasional. Yang makanya Hmm. mungkin itu jadi kajian belakangan juga bagaimana nanti naturalisasi sains dan situ filsafat ilmu akhirnya punya peran juga misalkan di apa aspek naturalisasi sains misalkan. Jadi nggak kayak nenek-nenek yang rempong tadi itu yang nasihatin cucunya. Nah itu Ya. mungkin catatannya jadi bahasa meskipun hal tabu tapi kita tetap ngasih ruang dan bukan tujuannya kan bukan untuk merasa yang paling benar kepada akhirnya tapi seberapa kita bisa lebih mencintai kebijakan itu balik lagi ke kata awalnya itu Jadi, bahasa oke. Kita bisa pahami bahwa seluruh otoritas kebenaran, otoritas ilmu dan sebagainya itu dengan kekinian itu bisa beradaptasi ya. Bahkan harusnya menyesuaikan gitu ya. Gitu, oke. Saya setuju dengan kata itu. Ada pesan barangkali Dava untuk kawan-kawan yang menyimak atau siapapun lah gitu. ya pesannya dari saya cobalah kita bisa dari pertanyaan-pertanyaan kecil tapi juga kita dengan rasa penasaran itu berusaha gitu nyari tahu jawaban-jawaban yang sebetulnya eh, bisa dari mana aja itu jawabannya gitu. Entah itu dengan perkembangan teknologi, orang-orang yang kita temui, karena rasa-rasanya kalau kita membatasi pada satu aspek ilmu aja, membatasi pada satu doktrinal aja, itu kayaknya kita menyanyiakan kapasitas otak yang sudah diberikan gitu. Oh, Meskipun kita belum tahu juga, belum pernah lihat otak kita sendiri gimana, tapi kan ya supaya ngerasa kita punya otak kan pentingnya Pak saya supaya kita oh iya ketahuan mikir lah sedikit-sedikit gitu. Kayak saya kan nanya-nanya ke Pak Asa ngerepotin gitu. Itu kan sebetulnya eh, ya nggak lebihnya supaya saya ada ingatan aja di sini oh iya waktu itu pas sama kan kita tahu segala hmm. macam mungkin itu pas dari saya sebelumnya Oke. maaf. Terima kasih Dava yang sudah berkenan untuk bergabung dan juga ngobrol-ngobrol. Insya Allah nanti satu hari kita bisa ngobrol lagi terkait dengan mungkin lebih fokus ke buku atau hal yang lainnya. Oke, makasih Dava ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi atur nuhun Pak wabarakatuh. Asa.